Situasi memanas, Presiden Prabowo Subianto disebut tak lagi memberi ampun kepada oknum bermasalah, apalagi yang sudah menjelekkan instansi pertahanan, Jenderal Agus Subianto dan Listio Sigit Prabowo. Kini dikabarkan siap turun langsung membersihkan pelaku yang merusak kehormatan jadi jangan salah. Bapak ini sudah mendengar itu yang mau beri Ansari ditangkap, beri yang saya. Yang mau beri Ansari ditangkap, beri yang saya. Yang mau beri Ansari di penjara, beri yang saya. Bapak ini sekalian.
dari Kabinet Jokowi terindikasi korupsi, KKN, seperti Nasi Makarim, Yakut, Khalil Romas, Budi Karya Samadi, dan lain-lain. Lanjutkan, Pak. Kedua, Presiden Prabowo meresapel kabinet merah putih dari menteri-menteri terindikasi KKN dan menjadi anggota Gengso seperti Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, Bahlil Nahardaya, Budi Gunadi Sadikin, Erick Thohir, Luhut Bin Sarpanjaitan, Sakti Wahyu Trenggono, Listio Sigit Prabowo, dan lain-lain. Tiga, pemerintah, KPK, Kejagung dan Polri menangkap, mengadili, dan menyita aset sejumlah konglomerat hitam pelaku SCC seperti Aguan, Antoni Saleh, Tommy Wiratama, Michael Wijaya, Tripadi Thohir, dan lain-lain. Empat, pemerintah, DPR, dan BPK melakukan fungsi pengawasan dan audit investigatif, pengelolaan dan pelaksanaan APBN, hutang negara, silpa, korupsi BUMN, IKN, kereta cepat Bandung Jakarta, PXN, Bus Medan, dan lain-lain. Lanjut. Pemerintah menjalankan Dalam ruangan sudah ada 2 menteri yang lain. Saya diperingati, apakah audit akan diteruskan atau tidak? Saya mengatakan, Pak Presiden, Bapak sudah janji mau menghapus mafia. Jadi 2 menteri yang lain memberi peringatan, jangan terlalu keras sama mafia, nanti memukul balik. Saya ngotot dengan mengatakan, Bapak sudah janji, dan audit sudah mau selesai. Gitu. Itu satu. Yang kedua, Kenapa? seorang menteri bercerita bahwa dipanggil oleh Pak Luhut Panjaitan. Kemudian di sana sudah ada Novanto. Dan diminta untuk menghentikan audit itu. Itu pasti ada persekongkolan tingkat tinggi gitu. Nah yang ketiga, ketika audit sudah selesai, kan ada peristiwa satunya Papa minta saham, satu lagi mau melaporkan ke KPK kan. Saya ditelepon oleh Presiden supaya menerima utusan dari beliau, namanya Teten Mas Duki. Nah, Teten menemui saya jam 9:30 malam, mengatakan yang laporan ke KPK ditunda dulu. Yang diurus sekarang adalah ke MKD. Jadi memang ada tahapan-tahapan yang nyata-nyata menghalangi proses itu. Sekarang adalah menjadi pertaruhan besar bagi pemimpin baru. Kalau betul-betul mau menyelesaikan ini, selesaikan. Dan jalannya banyak, apalagi sudah disiapkan segala macam oleh. Baik. Laporan PPATK tahun 2024 itu ada uang korupsi beredar 984 triliun. Bukan 900 miliar ya. 1 tahun kekuasaan era Jokowi di periode terakhir, 1 tahun ada 984 triliun uang korupsi beredar. Itu bisa bayangkan betapa rusaknya Republik ini. Artinya hampir 30% dari APBN. Lo tahu siapa yang menggagalkan 3 periode? Namanya Megawati Soekarno Putri. Ketika Pak Jokowi menghadap kepada Bu Mega meminta restu untuk 3 periode, apa yang beliau bilang? Hati-hati Jok, ini melanggar konstitusi. Rakyat akan melawan dengan sendirinya. Saya bukan fansnya Bu Mega. Saya orang yang dari dulu sering mengkritik Bu Mega, Mbak Puan, bahkan PDI Perjuangan. Tetapi pada situasinya saya mengerti bahwa benteng terakhir pada masa itu hanya Ibu Megawati. Kalau nggak ada Bu Megawati lolos setiap 3 periode. Disitulah muncul, sebenarnya bukan muncul, mungkin ya nafsu itu sudah ada sejak awal.
Ketika orang sudah diberikan kursi yang nikmat, ya kan, itu muncullah nafsu-nafsu manusiawi untuk terus menjabat. Ya, kalau Lukman mungkin belum pernah merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang presiden, ya, atau nggak usahlah presiden lah, lu jadi komisaris di sebuah perusahaan, ya. Ya, semua kenikmatan lu dapat, gaji lu dapat, fasilitas lu dapat, segala macam, di mana-mana dihormati orang, dipuji-puji orang. Terus kemudian mengerti, paham bahwa tahun depan lu harus mundur dan digantikan oleh orang. Apa yang terjadi? Post power syndrome. Rasa takut untuk kehilangan kekuasaan, rasa takut kehilangan manisnya kekuasaan. Ini sesuatu yang sifatnya manusiawi banget sebenarnya. Hanya orang-orang tertentu yang bisa menguasai diri supaya tidak masuk ke wilayah ini. Dan Pak Jokowi yang saya kira pada waktu itu sudah selesai dengan dirinya sendiri, ternyata belum, jauh daripada itu. Mulailah kebencian terhadap Bu Mega digaungkan dengan kata-kata mak banteng dan segala macam, bahwa Jokowi itu adalah boneka partai dan segala macam. Itu udah digaungkan di situ sesudah 3 periode itu ditolak oleh Bu Megawati. Saya ingat, dan ingat dibangunnya KIB pada waktu itu, Koalisi Indonesia Bersatu. Pak Jokowi mempromosikan siapa? Ganjar Pranowo, rambut putih, ingat nggak? Ya kan? Saya ingat banget pada waktu itu, saya pikir itulah sinyal. Ternyata saya baru mengerti di belakangan, itu adalah sebuah cara untuk menarik seorang Ganjar Pranowo dari PDI Perjuangan dan menempatkannya sebagai calon presiden di Koalisi Indonesia Bersatu. Tujuannya apa? Menghancurkan yang namanya Megawati Soekarno Putri dengan partainya PDI Perjuangan. Untungnya Ganjar Pranowo itu seorang yang loyal dan setia, tidak terpengaruh. Dari situ saya mengerti karakternya, ya kan. Gagal 3 periode, gagal hancur PDI Perjuangan. Ini sebenarnya adalah kepanikan yang dilakukan oleh seorang Pak Jokowi ketika dia tidak berhasil menuju apa yang dia inginkan. Makanya keluar kata-katanya Andi Wijayanto pada waktu itu, yang sekarang lagi viral, ya kan. Kalau bisa mengalahkan saya sekarang ini, Anda hebat. Kita akan tunjukkan kehebatan itu di hadapan seorang Joko Widodo. Thank you, Pak. Halo sahabat politik, selamat datang kembali di channel Kabar Politik Viral. Sewadah informasi paling hangat, kritis, dan terpercaya untuk mengawal setiap isu hukum serta dinamika politik tanah air. Pada kesempatan kali ini, Kabar Politik Viral akan mengupas tuntas babak baru yang sangat menyita perhatian publik. Sebuah perkembangan hukum penting baru saja terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur terkait persidangan dan dinamika dugaan polemik ijazah yang menghadirkan fakta-fakta persidangan serta respon luas dari masyarakat. Tetap pantau terus tayangan ini hanya di Kabar Politik Viral agar Anda tidak ketinggalan setiap detail informasinya. Sahabat politik, di Kabar Politik Viral, seperti yang kita ketahui bersama, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memutuskan untuk menerima eksepsi dari pihak terdakwa, Dr. Tifa beserta tim penasihat hukumnya. Putusan ini menegaskan bahwa dakwaan dinyatakan batal demi hukum karena dinilai kabur atau obscure life. Di luar ruangan sidang, Dr. Tifa dan tim advokat menyampaikan apresiasi mendalam atas putusan majelis hakim. Pihak penasihat hukum menilai putusan ini merupakan bentuk penegakan due process of law dan penerapan hukum acara pidana yang rigid. Mereka menegaskan bahwa perjuangan menegakkan kebenaran dan transparansi akan terus berjalan. Pihak advokat juga menyoroti aspek-aspek teknis akademis yang selama ini menjadi perdebatan publik, mulai dari dokumen transkripsi nilai, materi dan warna segel meterai ijazah kelulusan era 1985, hingga mekanisme pemeriksaan dokumen legalisir di kepolisian. Di sisi lain, proses pemeriksaan dan penyidikan oleh pihak kepolisian tetap berjalan dengan
menggandakan klarifikasi terhadap belasan saksi serta penyitaan sejumlah dokumen guna kepentingan pembuktian hukum. Pihak terkait menyatakan penghormatan penuh terhadap seluruh jalannya proses hukum agar dapat diuji secara objektif dan tuntas. Sahabat politik, kami di Kabar Politik Viral memandang bahwa azas transparansi mutlak dan supremasi hukum adalah kunci utama untuk mengakhiri segudang spekulasi maupun tudingan di masyarakat. Publik tentu berharap lembaga penegak hukum dan institusi YARGIS bekerja secara independen, adil, serta bebas dari segala bentuk intervensi maupun kepentingan politik. Tim Kabar Politik Viral juga merangkum berbagai suara dan reaksi masyarakat di media sosial mengenai perkembangan kasus ini. Ada netizen yang berharap agar proses penegakan hukum berjalan seadil-adilnya tanpa tebang pilih demi menjaga marwah hukum di Indonesia. Ada juga yang menekankan pentingnya pengawalan kasus ini hingga tuntas di tingkat pengadilan demi kepastian hukum. Sementara itu, sebagian masyarakat lain memberikan dukungan moral serta mendoakan agar seluruh pihak yang terlibat tetap diberikan ketabahan dan kesehatan. Beragam sudut pandang ini menunjukkan betapa kritis dan pedulinya masyarakat Indonesia terhadap isu-isu kebangsaan dan penegakan hukum. Bagaimana pandangan Anda mengenai perkembangan kasus hukum ini? Apakah Anda optimis kebenaran dan keadilan hukum akan ditegakkan secara transparan? Tuliskan analisis, pandangan, dan aspirasi Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk terus mendukung channel Kabar Politik Viral dengan cara tekan tombol like, share video ini ke sahabat-sahabat Anda, dan subscribe kanal Kabar Politik Viral agar Anda selalu mendapatkan pembaruan berita politik terpercaya dari kami. Ya, baiklah teman-teman. Mari kita teruskan membacakan pendapat-pendapat atau komentar-komentar teman-teman kita netizen terhadap cuplikan video ini. Dari teman kita Suman memberikan komentar seret rektor pembohong itu. Teman kita Sid Nur Hadianti memberikan komentar, Masya Allah tetap sehat Bu Tifa dengan Roy Suryo beserta orang-orang pembela kebenaran. Teman kita Pi Winggu memberikan komentar, tangkap tikus gorong-gorong dan termul-termul gila, uang membela yang salah, tangkap semuanya. Teman kita Ahmad Mub memberikan komentar, kapan Jokowi dibawa di borgol seperti para koruptor seperti teman-temannya yang lain. Teman kita Suman memberikan komentar, ingat Allah tidak tinggal diam dan tidak tidur. Teman kita Xiaomi memberikan komentar, Alhamdulillah Bunda maju terus Bunda, sehat selalu, Allah pasti melindungi orang-orang yang baik. Teman kita Poijo memberikan komentar, maju terus advokat yang memperjuangkan kejujuran, mantap Bu Tifa, rakyat butuh kejujuran. Teman kita Samir Toba memberikan tombol komentar, optimis Dr. Tifa dan Roy Suryo, perjuangannya untuk bangsa dan negara pasti berhasil. Jokowi dan sekeluarga harus segera diadili, segera mengembalikan gaji dari negara. Teman kita Sari Nurullah memberikan komentar, Alhamdulillah Allah selalu melindunginya, Allahu Akbar. Teman kita Jati Baru memberikan komentar, buta mata jaksa dan menteri dan semua guru dosen, semua polisi dan TNI apa nggak bisa lihat ijazah itu buta semua.
Teman kita Muhemengni memberikan komentar pembohong koruptor masih disanjung-sanjung termul dan gila uang yang butakan dengan uang haram triliunan. Yang waras sudah cerdas membedakannya mana yang benar dan mana yang bohong. Teman kita A.A. Mardina memberikan komentar maju terus pantang mundur Dr. Tifa dan Roy Suryo dan pejuang-pejuang kebenaran. UUD 45 tegakkan lagi. Teman kita Hendo Purwanto memberikan komentar, saudaraku terus berjuang, jangan takut, Allah selalu bersamamu. Titiek memberikan komentar, jauhkan kemiskinan rakyat Indonesia. Teman kita Keciak Kuning memberikan komentar, kami sebagai rakyat sipil mengharapkan para penegak hukum jangan mengabaikan hukum. Hukum itu tidak bisa tukar dengan uang. Selanjutnya teman kita Muhammad Dajito memberikan komentar, mimpi kayaknya clue sampai Jokowi hadir di persidangan. Teman kita Abia Malik memberikan komentar, selanjutnya semoga pengadilan memutuskan kebenaran dengan sejujur-jujurnya. Semoga perjuangan Dr. Tifa, Bung Roy, dan perjuangan yang lain selalu tegar dan sehat. Teman kita Ngatira memberikan komentar, adili dan hukum Joko Widodo sesuai prosedur hukum. Selanjutnya teman kita Eksauniati memberikan komentar, betul Pak, rakyat menghadirkan jangan mundur pantang mundur, harus berjuang mati-matian, tegakkan kebenaran, musnahkan kebohongan. Teman kita Nunu Kestrijo memberikan komentar, semoga berjalan lancar Ibu Dr. Tifa, sukses selalu Kartini, masa kini perjuangan untuk kebenaran. Teman kita Sangkang Sakti memberikan komentar, Jokowi kamu itu sarjana muda belum S1. Teman kita Mihor Kima memberikan komentar, ayo gaungkan terus kebenaran, tangkap Jokowi. Teman kita Disweraji memberikan komentar, adililah sehingga negara enggak bakalan gaduh. Selanjutnya teman kita Alvel Tadis memberikan komentar, harus ada orang cerdas yang berani berjuang demi kebenaran. Jangan lagi klaim haki swi-swi, sudah banyak masalah. Menipu rakyat Indonesia, aparat hukum jangan takut cuma satu orang ini. Tangkap, hukum mati lebih adil daripada nanti dia dibiarkan melenggang bebas. Teman kita Arfa Macel memberikan komentar, semakin berkelit semakin tampak dan jelas masalahnya, dan semakin gencar orang mengejar masalahnya. Beda halnya jika dari awal dibikin simpel dan apa adanya saja. Teman kita Ali Yunus berkomentar, perjuangkanlah demi kebenaran Bu Tifa dan Bung Roy Suryo, semua Abang dan Ibu Dr. Tifa panjang umur. Teman kita Dede Masna memberikan komentar, Bapak Suryo tutup bebas tetap merdeka, kuat tutup Pak Suryo, merdeka merdeka tetap membela kebenaran. Teman kita Saprayuda memberikan komentar, hati-hati penegak hukum, api dalam sekam, tegakkan kebenaran, api akan padam. Teman kita NR3 memberikan komentar, Roy Suryo, Dr. Tifa adalah orang pilihan Allah untuk membela kebenaran, sehat selalu buat kalian berdua. Teman kita Suman memberikan komentar, jangan halalkan segala cara untuk dapat kekuasaan dengan menginjak-injak peraturan atau hukum yang berlaku di negeri Indonesia tercinta ini. Teman kita Suman memberikan komentar,
Kartini masa kini tidak takut rekayasa jaksa dan penjara. Teruslah berjuang Bu Dr. Tifa dan Roy Suryo. Teman kita Maradi Maradin memberikan komentar, makanya itulah contohnya kepada negara nggak bermoral, seluruh dunia ini diberi hukuman yang setimpal. Teman kita Iman Gabrumin memberikan komentar, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kalian, amin. Teman kita Muhammad Jar memberikan komentar, rencana Allah lebih baik daripada rencana manusia. Pasti Allah buka segala kezoliman. Para pemimpin pasti Allah buka segala kezoliman. Para pemimpin pasti buka segala kezoliman. Para pemimpin, amin, 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 amin ya Rabbal amin. Teman kita Soekarto memberikan komentar, semua yang berbohong harus diadili. Teman kita Burdiartaya memberikan komentar, memang sudah waktunya keadilan hukum Indonesia, tapi jangan tebang pilih hukum dengan kasus yang lain, urus yang seadil-adilnya. Teman kita Mustiadi memberikan komentar, penegakan kebenaran adalah hukum wajib bagi umat Islam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu tidak ada istilah mundur dalam menegakkan kebenaran. Teman kita Bertaek memberikan komentar, sehat selalu buat pejuang kebenaran, terutama buat Dr. Tifa Roy Suryo. Teman kita Ansneundi memberikan komentar, kami rakyat sangat merindukan keadilan dan kebenaran serta kejujuran. Teman kita Maju Terus memberikan komentar, demi kebenaran Ibu Tifa dan Roy Suryo. Teman kita Dada Abdul memberikan komentar, semoga Dr. Tifa Roy Suryo dan pengacaranya semoga dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah teman-teman komentar-komentar daripada teman-teman kita netizen, dan kami undur diri sampai jumpa di video berikutnya.